A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam episode kali ini ya masih melanjutkan pembahasan mengenai pendidikan seks ya di dalam Islam untuk anak-anak. Anak di sini bukan berarti anak kecil saja. Ya, anak-anak kita yang menjelang dewasa, yang siap nikah itu juga anak itu kan. Artinya ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution, ya, yang dimaksud kan dia judulnya Tarbiyatul Aulad, ya, pendidikan anak. Ya. Jadi anak di sini jangan bayangkan anak kita yang masih kecil-kecil. Anak kita kan akan makin besar. Ya. Maka ketika mereka sudah beranjak dewasa, sudah mulai bekerja dan siap membina rumah tangga, kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks di dalam Islam. Nah, itu pentingnya di situ ya. Jadi nggak kita lepas, udah gede biar ditahu sendiri, ya nggak bisa ya. Ya, kita sebagai orang tua yang paham agama ya ajarkan kepada mereka, begini loh nak, berbicara seks di dalam Islam tuh gini. Nanti kan kamu akan nikah, kamu punya istri. Kemarin kan sudah kita bahas tentang sunnah-sunnah di dalam pernikahan. Nah, maka di bagian ini Syekh Dr. Abdullah Nasution menyelipkan ya tema tentang larangan-larangan di dalam berhubungan seks yang harus kita ajarkan kepada anak kita yang mau nikah ini ya, baik yang laki maupun perempuan. Ya, ketika mereka sudah dewasa, sudah mapan mungkin ya, sudah bekerja dan sebagainya, siap menikah, kita ajarkan kepada mereka. Begini loh ya, ketika kamu nanti sudah punya istri, ini ada hal-hal yang menurut syariat dilarang ketika berhubungan seksual. Ya. Yang pertama ya, di dalam kitab Syekh Dr. Abdullah Nasution disebutkan yang pertama yang harus diajarkan kepada anak kita atau yang anak kita harus tahu adalah apa? Suami atau istri diharamkan menceritakan kepada orang lain tentang apa yang mereka lakukan saat berhubungan seksual dengan pasangannya. Jadi cukuplah itu hanya cerita antara suami dan istri. Nah, nanti kamu kalau udah punya istri ya, atau nak kamu udah punya suami, jangan cerita persoalan ya, bukan persoalan bagaimana kamu di atas ranjang ya, bagaimana kamu dengan suami kamu ketika berhubungan seks. Jangan cerita kepada orang. Haram. Nah, tegaskan itu haram. Itu cukup kamu dan suami kamu atau kamu dengan istri kamu yang tahu. Ya, jangan jadi obrolan ya di dalam obrolan dengan tetangga, obrolan dengan teman, obrolan dengan bestie, jangan ya. Kecuali konteksnya medis ya, misalnya ketemu dokter ya. Ya, dokter kan nanya nanti ada masalah apa, ini beda cerita ya. Tapi yang diharamkan di sini mengumbar supaya orang tahu aja. Nah, itu nggak boleh, haram.
Tapi dalam konteks memperbaiki hubungan, ya misalnya kiai gitu, nggak ada kiai nanya, emang kamu gimana dengan suami kamu kalau tidur, gitu kan? Mungkin ada yang mengganjal nih, maksudnya mengganjal itu ada yang ingin diperjelas, boleh nggak boleh. Nah itu boleh cerita. Suami atau istri saya biasanya begini-gini, itu gimana Ustadz, boleh nggak? Itu lain ceritanya. Itu kan memperbaiki. Tapi kalau bercerita hanya supaya orang tahu, ya, nah itu haram di dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiluan mengatakan bahwa hal itu didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sarrun nasi 'indallahi manzilata yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha." Ya. Seburuk-buruk kedudukan manusia nanti di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan badan ya dengan istrinya, begitu juga istrinya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Itu nggak boleh. Ya, bentuk badan, bentuk ini, bentuk itu, suami istri kita cukup kita yang tahu. Jangan diumbar-umbar. Ya kecuali tadi ya urusannya medis. Ya. Kok saya nggak bisa punya anak? Nah, ya kan dokter nanti kan nanya. Itu lain cerita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengimami kami sholat. Lalu ketika beliau selesai sholat, beliau menghadap kami kemudian bersabda, "Tetaplah di tempat kalian. Apakah ada di antara kalian laki-laki yang jika ia mendatangi istrinya, ia menutup pintu dan menurunkan tirainya, kemudian ia keluar lalu menceritakannya dengan mengatakan, aku melakukan begini dan begitu kepada istriku?" Maka mereka diam, sahabat ini. Setelah itu beliau menghadap ke perempuan lalu bersabda, berarti ada jamaah perempuan ya, sahabat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan perempuan nggak boleh ke masjid, nah ini dibantah dengan hadis ini. Salat berjamaah ada ya. Maka beliau menghadap ke perempuan lalu bersabda, apakah di antara kalian ada perempuan yang menceritakan hal itu pula? Lalu datanglah seorang pemudi dengan berdiri di atas lututnya, meninggikan dirinya agar terlihat oleh Rasulullah. Ya. Dan bisa mendengar perkataannya. Perempuan itu berkata, demi Allah mereka, maksudnya laki-laki, dan mereka perempuan, ini menceritakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna ma mathalu man fa'ala dzalik? Ya, tahukah kalian seperti apakah orang yang telah melakukan hal itu? Inna masala man fa'ala dzalika masalu syaitanin wa syaitanatin laki ahaduhuma sahibuhu bisikah. Sesungguhnya orang yang telah melakukannya adalah seperti setan laki-laki dan setan perempuan yang saling bertemu di jalan lalu mereka melakukan syahwatnya, ya, berhubungan badan gitu ya. Qada hajatahu minha wan nasu yanzuruna ilaih. Setan jantan setan betina itu ketemu lalu kemudian berjima gitu ya, sambil dilihat oleh orang lain. Jadi sama halnya itu ya. Kalau kita cerita kepada orang tentang hubungan seks yang kita lakukan dengan pasangan kita, seperti halnya setan jantan dan setan betina yang sedang berhubungan seks lalu kemudian dilihat oleh manusia. Keji gitu ya. Nah, jadi saking tidak bolehnya Rasulullah kemudian menekankan hal itu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud. Itu yang pertama. Ajarkan kepada anak kita yang sudah dewasa, sudah siap menikah, enggak boleh nanti cerita ke orang ya, supaya orang tahu apa yang kamu lakukan dengan istri kamu, dengan suami kamu. Haram. Ya. Yang kedua, ya, larangan ya di dalam berhubungan badan menurut syariat adalah seorang suami diharamkan mendatangi istrinya pada lubang anus. Nah, ini bahasa kitanya sekarang anal seks itu tidak boleh, ya, diharamkan. Jadi istri harus paham yang nggak boleh anal seks, kemudian juga isi anak yang laki-laki juga harus paham tidak boleh anal seks. Hal ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasiluan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban
dengan sanad dan hasan ya, bahwa Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ya'ti imra'atahu fi dhuburiha. Allah tidak akan melihat kepada seorang laki-laki yang menggauli istrinya dari di anusnya. Melakukan anal seks, Allah enggak suka ya, nanti orang ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Keselamatan ada pada Allah. Allah enggak memandang kita di akhirat gara-gara ya, ulah kita itu kan. Aduh enggak tahu sebelumnya bikin, enggak tahu tutup buku. Ya, sekarang udah tahu, jangan. Nah, anak kita nih sebelum terjerumus ke sana kasih tahu, enggak boleh melakukan anal seks ya. Haram hukumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan juga Abu Daud serta Imam Ahmad bahwa Nabi SAW pernah bersabda, mal'unun man ya'tin nisaa fi mahasyihinna. Terlaknatlah orang yang mendatangi istri-istrinya pada anus mereka. Dilaknat. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi istrinya, maksudnya menggauli ya, melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang haid, atau menggaulinya pada anusnya gitu kan, atau anal seks, atau datang kepada seorang dukun lalu percaya pada apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Dianggap ingkar kepada Al-Quran ya, karena apa? Melakukan hubungan anal seks, jadi haram ya. Diriwayatkan dari An-Nasai dengan sanad yang sahih bahwa Taus berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang orang yang mendatangi istrinya pada anusnya. Maka Ibnu Abbas berkata, orang ini bertanya kepadaku tentang kekufuran. Oh, dia enggak kufur. Ya. Sudah tidak diragukan lagi bahwa berhubungan seks pada anus dapat membahayakan kesehatan. Ini kata saya Dr. Abdul Nasirullah ya. Membahayakan kesehatan ya, dan merusak anggota tubuh. Ya, selain itu hal ini juga bertentangan dengan prinsip keutamaan dan akhlak yang mulia. Ya, selain sebagai salah satu ciri penyimpangan mengenai hal ini, mengenai hal jelek ini, lebih lanjutnya telah dijelaskan pada pembahasan tentang tanggung jawab pendidikan fisik tadi ya, di episode sebelumnya kalau nggak salah. Jadi jelas ya sahabat Adrim, tidak boleh ya, dari sisi agama haram, dari sisi medis juga merusak. Itu kan maaf ya, itu kan saluran pembuangan kotoran. Kotoran dalam artian apa namanya ya kotoran besar lah gitu ya. Ya kan yang maaf, faraj perempuan juga keluar kotoran ya, ada haid ada apa. Tapi itu memang disetting Tuhan ya, ya tempatnya begitu kan. Maka tentu Allah punya cara ya untuk kemudian tidak memudaratkan ya. Dan bisa jadi mudarat ya, HIV itu kan gara-gara itu. Kalau selagi halal jangan khawatir. Allah ya, karena Allah yang menguasai bakteri, yang menguasai virus, apalah sebutnya di dalam tubuh kita. Allah yang menguasai imun tubuh kita. Kalau kita menyalurkan di tempat yang dihalalkan Allah sesuai dengan syariat, aman ya, nggak akan jadi masalah. Nah, tapi kalau melanggar, nah ini nih contohnya anal seks itu ya, jelas-jelas ya merusak. Yang ketiga, ya, yang juga harus diajarkan kepada anak kita terkait dengan hubungan seksual itu adalah suami diharamkan menggauli istrinya pada saat sedang haid atau nifas. Nah, karena nifas dikiaskan kepada haid. Jadi yang di dalam hadisnya kan haid ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Ashabus Sunan ya, bahwa man ata haidhan ya, yang mendatangi perempuan, yang menggauli perempuan yang sedang haid. Nah, itu ketika disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, kalau nifas bagaimana? Ya, selesai melahirkan, nah, boleh enggak digauli? Enggak boleh, sama ya. Antara nifas dengan haid sama-sama darah kotor. Jadi kalau sudah melahirkan istri kamu, ya tunggu nifasnya selesai. Selesai nifasnya barulah nanti kamu boleh menggaulinya. Makanya kan ada istilah puasa nih gitu ya, kalau orang tua kita ya.
Setelah istri melahirkan puasa dulu, maksudnya bukan puasa nggak makan nih, ya. Maksudnya puasa berhubungan seksual. Ini jelas ya, dalilnya juga jelas. Ya kalau dari sisi medis jelas lah ya, kalau haid itu kan perempuan sedang sakit juga. Kalau yang haidnya terlambat itu juga suka sakit, ya ada macam-macam ya. Nah, jadi bukan satu kondisi yang tepat ya untuk melakukan hubungan seksual. Dan kotor ya. Itu bisa menimbulkan penyakit macam-macam ya kalau wanita sedang haid atau sedang nifas kemudian digauli. Nah, ini kasih tahu anak kita yang sudah dewasa. Jangan ya nak ya. Nah, gitu ya. Itu enggak boleh. Nah, sebagai kesimpulan ya yang tentang yang 3 tadi ya, Syekh Dr. Abdullah Silwan mengatakan berhubungan seks pada saat haid ya dapat mengakibatkan kemandulan ya pada laki-laki dan perempuan, ya, infeksi alat reproduksi, melemahkan kekebalan tubuh, ya, termasuk juga hubungan seks pada di anus itu tadi ya, berhubungan seks di anus tadi ya, itu bisa berefek kepada fisik gitu ya. Karena dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan wa yas'alunaka 'anil mahid ya qul huwa adza ya fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah satu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Nah, jika seorang suami terlanjur melakukan hubungan seks dengan istrinya saat haid atau nifas, maka ia harus menghapus dosanya dengan bertobat yang benar atau taubat nasuha, meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar dan menyesali perbuatannya. Itulah ya sebagaimana yang diutarakan oleh jumhur ulama mazhab ya. Sedangkan dalam mazhab Ibnu Abbas, Qatadah, Al-Auzi, Ishaq, Ahmad dan juga riwayat keduanya dan juga Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan bahwa sang suami harus bersedekah sebesar 1 atau setengah dirham dan tergantung pada keadaan ekonominya atau keadaan darahnya, merah atau kuning ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda tentang hukuman bagi laki-laki yang mendatangi istrinya ketika haid. Ya, dikatakan di sini bahwa yatasaddaqu bi dinarin au nisfi dinar. Ya harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Dalam lafaz At-Tirmizi dikatakan idza kana daman ahmaru fadinar. Jika darah itu berwarna merah ya saat dia menggaulinya gitu, karena nggak tahu gitu kan, atau karena udah diubun-ubun ya, udah nggak tahan gitu, takut zina ngeblas gitu kan ya. Nah ini kalau itu terjadi ya kata dalam lafaz ya Imam At-Tirmizi katakan bahwa Rasulullah mengatakan idza kana daman ahmaru fadinar. Kalau darahnya berwarna merah maka laki-laki itu harus menyedekahkan 1 dinar. Wa in kana daman asfaru fanisfu dinar. Kalau darah haidnya ketika itu terlihat kuning maka ya, dia harus menyedekahkan harta sebesar setengah dinar. Jadi inilah yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak kita, terutama terkait dengan 3 hal tadi ya. Bahwa tidak boleh mengubar cerita tentang hubungan seks yang dilakukan, haram hukumnya. Kemudian tidak boleh melakukan anal seks ya kepada istri ya, yang perempuan kasih tahu kamu jangan mau ya kalau nanti di anal seks sama suami kamu, nggak boleh ya. Yang laki-laki apalagi nggak boleh, haram ya. Kemudian sama ya ketika perempuan sedang haid ya, yang perempuan juga dikasih tahu kamu kalau lagi haid jangan mau, bukan jangan mau, jangan ya. Kadang-kadang kan ada momen-momen justru ketika haid itu perempuan bergairah ya, bilang sama anak kita, istri kita, sama anak kita, jangan meminta suami kamu menggauli kamu. Kalau sekedar bercumbu dibolehkan, karena Rasulullah juga mencumbu istrinya sedang haid, boleh ya, tapi tidak berhubungan badan ya. Jadi bukannya haram kalau kemudian bercumbu, yang penting jangan ya, jangan kalau bahasa medisnya koitus apa istilahnya ya, betul-betul ketemu kelamin itu nggak boleh. Ini yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak kita yang sudah dewasa, yang siap nikah ya.
Demikian sahabat Dream, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.